Sewaktu hidupku tenang dan aman, ataupun susah menimpa, ku dimanapun Tuhan yang menuntun jiwaku, tenanglah jiwaku. Jiwaku, jiwaku, tenanglah. Walaupun iblis datang menyerangku, imanku tetap dan teguh. Ada Tuhan yang menyelamatkanku, darahnya yang menebuskanku. Jiwaku, tenanglah. Jiwaku, jiwaku, tenanglah. Jiwaku, tenanglah. Jiwaku, jiwaku, tenanglah. It is well, it is well with my soul. Shalom sahabat Morning Grace. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 12 ayat 15 dengan tema Saat Hati Tidak Pernah Puas. Namun sebelum itu, mari sahabat kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita awali dengan berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih karunia yang senantiasa Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang membuka hati dan pikiran kami ya Bapa, Engkau yang mencurahkan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami setiap apa yang kami baca, dan kami dapat menerapkannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Haleluya. Amin. Sahabat Morning Grace, pembacaan kita pada hari ini diambil dari Lukas 12 ayatnya yang ke-15. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Sampai di situ pembacaan kita pada hari ini. Sahabat Morning Grace, kalau melihat media sosial sekarang, kita sangat mudah untuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Ada yang liburan, punya barang baru, lebih sukses, lebih populer, atau terlihat hidupnya lebih sempurna. Akibatnya, hidup kita jadi merasa kurang terus. Mirip seperti saat kita bermain game yang selalu punya level berikutnya. Setelah kita mencapai satu hal, kita langsung ingin yang lebih lagi. Tidak pernah benar-benar puas. Tanpa sadar, hati kita bisa dipenuhi iri hati, keserakahan, dan juga keinginan untuk terus memiliki lebih banyak. Inilah salah satu pergumulan besar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Lukas 12 ayat 15, Yesus mengingatkan supaya kita waspada terhadap ketamakan. Menariknya, Yesus tidak hanya berbicara tentang uang, tetapi tentang hati yang tidak pernah merasa cukup. Inilah salah satu bentuk dari 7 deadly sins, yaitu greed atau keserakahan. Keserakahan bukan hanya soal memiliki banyak, tetapi soal hati yang terus mengejar sesuatu sampai melupakan Tuhan. Saat hati dipenuhi rasa tidak puas, kita jadi mudah iri pada orang lain, sulit bersyukur, dan terus merasa kurang. Padahal, Tuhan tidak pernah merancang hidup kita untuk terus dalam perbandingan. Tuhan ingin kita belajar cukup dan bersyukur. Bukan berarti kita tidak boleh punya impian, tetapi jangan sampai keinginan mengendalikan hidup kita. Ketika hati terlalu fokus pada apa yang tidak dimiliki, kita sering lupa bahwa kita punya berkat yang sebenarnya sudah Tuhan berikan. Jadi, seperti permainan yang terus menawarkan level baru tanpa akhir, dunia juga terus membuat kita merasa kurang. Tapi, firman Tuhan mengingatkan bahwa hidup tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang kita punya, melainkan oleh bagaimana kondisi hati kita di hadapan Tuhan. Karena pada akhirnya, hati yang terus mengejar dunia tidak akan pernah benar-benar puas. Tetapi, hati yang belajar bersyukur akan menemukan sukacita bahkan dalam hal-hal sederhana. Demikian renungan kita pada hari ini. Mari sahabat Morning Grace, kita akhiri renungan ini dengan bersama-sama berdoa. Mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kembali kami mengucap syukur atas kasih karunia yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Ya Bapa, kami mengucapkan terima kasih atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini, atas perlindungan kami ya Bapa, kiranya Engkau yang senantiasa menguatkan kami ya Bapa, menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami, agar kami senantiasa dapat hidup lebih baik dengan menerapkan firman-Mu, agar kami dapat lebih bersyukur dan merasa cukup dengan apa yang kami miliki saat ini, dan tidak senantiasa iri hati maupun serakah atas apa yang tidak kami miliki. Bapa, kami percaya Engkau yang akan menguatkan kami untuk dapat senantiasa hidup lebih baik ke depannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin.